Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi seperti Wais Al-Qarni walaupun jauhan dari Rasulullah SAW, tapi begitu membara ciptanya kepada baginda Rasulullah SAW? Bagaimana dengan menjadi seperti Wais Al-Qarni? Bagaimana supaya kita menjadi seperti Wais Al-Qarni yang walaupun jauh daripada baginda Nabi, tapi dengan cintanya membara di dalam hati. Satu, coba kita tanyakan kepada kita masing-masing. Seusia kita sekarang sudah pernahkah kita baca kitab Syama'il yang menceritakan tentang budi pekerti, akhlak, sifat, perangai, perilaku, pakaian, makan, minum baginda Nabi daripada Nabi kita bangun sampai kembali, baik kembali tidur atau kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi untuk jenis-jenis majalah banyak yang pernah kita baca. Untuk kita mendapatkan agar kita jadi orang yang profesional dalam bidang kita, banyak buku-buku atau juga kitab-kitab yang kita baca. Agar dengan kita mendapatkan kenaikan gaji, maka dengan kita teruskan studi kita supaya kita mendapatkan letter S2 atau dengan MI atau juga dengan PSD, S3 dengan istilah di sana, supaya kita menjadi orang yang pakar spesialis dalam bidang kita. Benar dengan kita meluangkan waktu yang sama untuk kita mempelajari sirah Rasulullah SAW. Macam mana Nabi kita makan, macam mana Nabi kita duduk, macam mana Nabi kita berpakaian, pakaian yang Nabi kita sukai, perhiasan yang Nabi kita senangi, apa yang paling Nabi kita kagumi, bagaimana akhlak baginda. Ya kalau pada itu Nabi kita dicerca, dicaci maki, kalau sampai diseret, diheret, ditarik, dia disakiti sekalipun, kadang-kadang Nabi kita masih boleh senyum. Tapi kalau pada saat yang dicerca dan yang dicaci itu adalah agama, itu adalah kebenaran, tidak ada yang merendahkan mungkar, struktur wajah baginda yang merah, kecuali kalau perkara mungkar itu telah dapat dihentikan. Itu diantara jadi pada akhlak Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi bagaimana dengan kita kepada seseorang kalau kita tidak kenal? Misalnya kita dengan saya sebut nama sembarangan adalah ada salah seorang perempuan namanya Enoka, misalnya Enoka. Kita Enoka itu siapa? Katanya itu nama pokok kayu kah atau nama pohon rambutan? Bingung kita, kenapa? Karena kita tak kenal. Ya walaupun kita kenal nama, tapi kalau orangnya sudah ada, saban hari kalau kita mudar mandir atau kalau pada waktu kita santai balik daripada masjid, ada kelihatan di teras, sudah apa teras, di beranda duduk santai, orangnya ayu, masya Allah tabarakallah, bening, nampak kelihatan tenang. Yang pada waktu kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Subuh-subuh kita assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menjawab lagi. Nah, pada kita tahu siapa dia. Jangan-jangan dia istri orang, jangan-jangan dia sudah punya cucu. Tapi dengan kebeningan dan juga dengan keceriaan yang tadi itu membuat hati kita jadi terbuka, membuat rasa kita jadi terpesona. Kenapa jadi terpesona? Kenapa cinta? Karena kenal. Macam mana kita nak cinta baginda Nabi kalau kita tidak kenal? Jadi dengan kita lebih mengenal diri pribadi kita daripada kita mengenal junjungan kita Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi mulakan dengan mempelajari sirah, mulakan dengan mempelajari kitab-kitab Syama'il. Syama'il itu maksudnya yang membicarakan tentang bentuk rekayasa, bentuk baginda Nabi, rambut baginda seperti apa, hidung baginda seperti apa, tangan baginda seperti apa, macam mana Nabi kita waktu duduk, macam mana Nabi kita waktu tidur, macam mana Nabi kita waktu berpakaian, macam mana dengan perhiasan dan dandanan daripada baginda, apa yang Nabi kita sukai. Kalau pada Nabi kita dudukkan sini kita boleh kita menyedar seperti itu. Nabi kita kalau pada waktu menyedar ikut sebelah kiri, gitu kalau menyedar ke kiri, begitu Nabi kita menyedar ke kiri. Kenapa? Sebab senang. Duduk santai jadi orang ada yang salah lagi, belum saja lagi. Tapi kalau kita duduk santai di sebelah kanan macam itu ada bersalaman, susah ya, gimana? Nah, salaman kiri tak betul. Jadi itu diantara daripada kemudahannya. Nah, jadi kita kalau menyedar ke sebelah kiri. Nabi kita tidak pernah makan menyedar. Nabi kita kalau pada tuh menerima makan minum dengan gunakan tangan kanan. Tangan kanan baginda itu digunakan hanya untuk kebaikan.
dan juga dengan para sahabat sampai kepada tahap beramal dengan sunnah. Ini dengan tangan kananku aku sudah pernah membaiat dan bersalaman dengan baginda Nabi. Sepanjang hidup beliau jaga tangan yang sudah bersalaman dengan Rasulullah, tangan yang pernah bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kata Sayyidina Utsman, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan. Kenapa? Sebab tangan kita itu telah menempel bersalaman di telapak tangan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.